Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil muallimin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat yang mulakan Allah, suatu kali Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan ma min qaumin yajlisu fi majlisin. Dalam riwayat lain yaq'adu fi maq'adin. Tidaklah suatu kelompok orang, suatu komunitas orang atau sekumpulan orang berkumpul di suatu majelis, di suatu tempat. Di riwayat Imam Muslim ini dikatakan fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Maka rumah Allah di situ bisa diartikan madrasah, bisa ribat, zawiyah, atau masjid, musola, surau, langgar, dan lainnya. Bahkan rumah sendiri. Apa yang mereka lakukan? Yatluna ayatillah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah, lalu yatadarasuna bainahum. Lalu mereka saling bertukar ilmu di sana. Para ulama kita juga mengartikan yatadaras dengan mengartikan yata'allamun. Mereka mempelajari isinya. Apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan 3 hal mafazat, keuntungan-keuntungan rohani. Yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Rahmat ini bisa diartikan salah satu sifat Allah, berarti Allah membersamai mereka dengan sifat-sifatnya. Bisa juga diartikan rahmah adalah anugerah kasih sayang, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi rahmat oleh Allah, Allah akan memandangnya dengan pandangan kewalian. Maka orang-orang ini bisa menjadi kekasihnya. Dan yang kedua, hafathum bihimul malaika. Ya. Mereka dikerubungi oleh malaikat. Maka teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, tiada majelis ilmu, malaikat di situ ada para malaikat. Tiada majelis zikir, tiada majelis Quran, apapun namanya, apakah itu khataman Quran, ataukah majelis Qul Huwallahu Ahad, majelis Yasin, majelis yang kita sebut khatam khajakan, majelis zikir jamaah, apapun itu, Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Hizib Bahar, dan semua majelis-majelis zikir. Apalagi majelis ilmu. Malaikat-malaikat hadir di dalamnya. Kenapa mereka hadir? Karena ternyata malaikat itu diciptakan Allah itu majburan. Mereka diciptakan sebagaimana adanya, hanya diberikan perangkat-perangkat 1-2 zikir. Dari dulu mereka zikir hanya dengan zikir-zikir itu. Mereka tidak diberikan ilmu ma'rifat lebih dari zikir yang dia dapat. Maka malaikat ketika dicipta oleh Allah, mereka juga sedang memburu ilmu-ilmu yang baru. Dari mana mereka mendapatkannya? Mereka menghadiri majelis-majelis orang-orang ahli ilmu. Mereka mendengar kalam-kalam ahli ilmu. Inilah yang membuat malaikat-malaikat tersebut kenyang. Ruh kita itu hampir mirip satu jenis dengan rohnya para malaikat. Maka orang-orang yang ketika belajar, ketika dia ngaji, ketika dia membaca ayat-ayat Allah dengan perenungan hadis-hadis Nabi, kalam-kalam hikmah, di saat itu ruhnya kenyang. Tapi kenyangnya tiada berhenti. Dia terus mau makan, terus mau makan. Itu sebabnya kopi-kopi yang tadi panas menjadi dingin. Orang-orang yang mempunyai hobi apapun, handphonenya pun kadang-kadang tidak terbuka, tidak terpakai. Bahkan ketika dia ada hajat lapar mau makan, dia lupa ketika dia lapar. Kenapa? Ruhnya telah kenyang. Inilah yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini, mereka makannya sangat sedikit, tetapi ngajinya sangat banyak. Bahkan mereka dalam hadis Bukhari dia katakan, pernah Nabi buat majelis. Ba'da subuh berhenti zuhur. Zuhur lanjut berhenti asar. Asar lanjut berhenti maghrib. Berlanjut nanti isya. Sampai kemudian 2 hari 2 malam. Apa yang mereka lakukan? Ruh mereka menikmati ilmu-ilmu ma'rifat yang Nabi ajarkan kepada mereka. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, apabila kita menghadiri majelis ilmu, di saat itu seakan-akan kita satu rombongan, satu komunitas dengan makhluk-makhluk suci, meskipun kita ini tidak suci. Di mata kita, di telinga kita semuanya ada dosa. Tapi semoga dengan cahaya ruh itu, cahaya kolbu itu, bisa memadamkan kegelapan-kegelapan, api-api maksiat yang ada dalam tubuh kita ini.
Sahabat yang melakukan Allah, lalu ada yang ketiga. Ini yang paling tinggi. Apa kata Nabi SAW? Mahfazah salisah. Keuntungan rahasia ketiga dari orang yang mau belajar bermajlis, berguru kepada ahlinya. Apa itu? Zakarumullah fiman indah. Allah sebut-sebut orang-orang yang belajar itu satu persatu namanya di sisinya, di sisi Allah SWT. Teman-teman, sahabat yang melakukan Allah, apabila ada orang yang disebut namanya di sisi Allah, berarti ilmu yang dia bahas pasti ilmu yang membuat mengenal kepada Allah, bukan ilmu-ilmu biasa. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya. Apa kata beliau? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang dipelajari. Kita sudah melihat di dunia, di universitas, orang-orang yang paling kuat penelitiannya, keilmuannya, maka dia menjadi profesor yang sangat disegani, yang paling dihargai. Apalagi orang-orang mempunyai penelitian-penelitian kerohanian, orang-orang yang mempunyai keilmuan-keilmuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah mereka disebut-sebut namanya. Jika nama kita disebut di sisi Allah, pasti kita menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Bahkan ini lebih indah daripada menikmati para bidadari di surga. Sahabat yang melakukan Allah, mari cari majelis yang seperti ini. Majelis yang membacakan ayat Allah, kemudian mengenalkan kita kepada Allah, membimbing kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah, berkolbu dengan beningnya kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nama kita disebut di sisi Allah, kita dikerubungi para malaikat, meskipun mulut kita bau karena kita sedikit makan dan minum saat itu, tapi oleh mereka terkesan harum. Meskipun badan kita terlihat ringkih, tapi sebenarnya rohani kita saat itu kuat. Bayangkan teman-teman yang makan Allah, sahabat yang dimakan Allah, ahlu Badar, makannya sudah sedikit, di bulan berpuasa pula, tapi mereka karena ada ilmu mengenal Allah dalam dirinya yang sudah tertanam. Satu orang lawat 3 atau 4 orang-orang kafir, semuanya kalah dilibas oleh mereka. Inilah yang mau kita cari, ilmu yang didapat oleh ahli Badar, maka ini harus kita ambil juga, harus kita warisi di akhir zaman ini. Karena musuh kita mungkin lebih dari 10 orang, bahkan mungkin 1 orang melawan 1000 orang. Jika tidak mempunyai ilmu mengenal Allah, mengenal ayatillah. Ayatillah artinya sinyal-sinyal, tanda-tanda mengenai Allah, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin kita mampu mengalahkan mereka. Mari sahabat yang melakukan Allah, pelajari ilmu ini. Semoga kita mendapatkan 3 hal tadi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidil muallimin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.